Setelah menempatkan 15 set lagi, pembatasan yang berbeda pada bendera, Wang Lin menghela nafas. Ia sudah melakukan yang terbaik. Jika dia ingin melanjutkan, maka dia harus mempelajari lebih banyak batasan. Ini adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan jumlah pembatasan serangan murni. Wang Lin sudah memutuskan untuk mempelajari lebih banyak batasan di masa depan. Tepat pada penyelesaian pertamanya, bendera sudah sekuat ini, jadi dia sangat berharap untuk melihat seperti apa rasanya setelah mencapai penyelesaian kedua. Pada tahap itu mungkin akan mengejutkan para penggarap transformasi jiwa. Saat Wang Lin memikirkan hal ini, ia menjadi sangat bersemangat. Dia menyingkirkan bendera lengkap dan mengambil yang rusak. Setelah melihatnya, dia menyerah untuk menempatkan batasan terakhir di atas. Penggunaan utama untuk bendera ini adalah untuk memanggil petir retribusi ilahi. Setelah menyelesaikan bendera pembatasan, Wang Lin melompat dan terbang menuju kegelapan terowongan. Wang Lin sangat kerap dengan daerah ini. Lagi pula, saat itu, dia harus perlahan melewati area berbahaya ini. Meskipun dia melakukannya lagi, ia tidak menjadi ceroboh dan turun dengan hati-hati. Dia memilih tempat ini untuk mendapatkan binatang roh, karena meskipun tidak banyak di sini, semuanya jauh lebih kuat daripada yang ada di Laut Setan. Bahkan, ada beberapa binatang buas di sini. Tentu saja, bahkan Wang Lin tidak mau mengacaukannya. Dia mengejar makhluk buas roh berkualitas tinggi yang hampir sama dengan kultivator formasi jiwa. Alasan dia memilih binatang buas di sini adalah karena dia memiliki harta yang disebut perangkap binatang. Jebakan ini akan memungkinkan dia untuk mengendalikan binatang buas dengan biaya banyak energi spiritual. Wang Lin mendapat jebakan ketika ia pertama kali tiba di tanah dewa kuno dari para kultivator kuno itu dengan imbalan membantu mereka. Pada tahun-tahun setelahnya, dia telah menemukan beberapa binatang roh kualitas rendah untuk memujinya. Itulah sebabnya dia ada di sini sekarang. Dapat dikatakan bahwa Wang Lin telah mempersiapkan semua yang dia bisa untuk mendapatkan energi spiritual celestial dari alam celestial. Begitu dia menangkap binatang roh kualitas tinggi, sesuatu yang pada tingkat yang sama, kultivator formasi jiwa, itu akan banyak membantunya. Namun, selama periode waktu ini, dia harus menyuntikkan energi spiritual ke dalam harta karun untuk mencegah binatang itu terbebas. Indera ilahinya menyebar sepanjang waktu ketika dia tenggelam. Tetapi dia tidak menemukan binatang roh sama sekali. Ini sangat membingungkannya ketika dia ingat bahwa ketika dia berada sejauh ini dalam waktu yang lalu, dia sudah melihat beberapa binatang roh. Dia merenung sebentar sebelum melanjutkan untuk tenggelam. Dia segera tiba di tempat naga 10.000 meter itu jatuh terakhir kali. Berdiri di sana, Wang Lin mulai ragu-ragu. Jika dia terus tenggelam, maka dia mungkin akan jatuh ke binatang buas. Tapi, dia tidak bertemu satu binatang roh pun di sepanjang jalan turun. Tampaknya perjalanan ini sia-sia. Setelah merenungkan sedikit lebih, ia membentuk segel untuk meninggalkan tanah dewa kuno. Lagi pula, terlalu berbahaya untuk melangkah lebih jauh. Wang Lin tidak mau mengambil risiko terlalu banyak hanya untuk makhluk roh. Namun, tepat saat dia membentuk segel, dua mata seperti mutiara besar muncul dalam kegelapan di bawahnya. Kemudian seekor naga merah tiba-tiba keluar. Wang Lin dapat segera menyadari bahwa naga ini adalah yang sama dari yang terakhir kali. Tepat ketika dia akan pergi, dia tiba-tiba berhenti dan memperhatikan bahwa ada kata hijau di depan naga. Kodok ini tingginya sekitar 10 meter, dan ketika ia menendang dengan kaki belakangnya, tiba-tiba bergerak maju dengan naga ngejar di belakangnya. Tanpa kata, Wang Lin tenggelam di batu. Akal ilahinya menyebar untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Dia sudah menyelesaikan segel dan hanya perlu mengaktifkannya untuk pergi. Sekarang dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia tertarik pada apa yang terjadi. Dia melihat naga merah membuka mulutnya dan menggulung tubuhnya. Ketika uncoiled, itu melesat ke depan. Itu mencambuk tubuhnya untuk membungkus kodok. Kodok itu tiba-tiba berhenti ketika naga itu berusaha melilitkannya. Tiba-tiba, ada kilatan terang dari katak yang menerangi seluruh area. Setelah cahaya redup, ada bola petir di sekitar katak. Naga merah mengeluarkan raungan dan dengan cepat menghindar. Tampaknya sangat takut pada kilat itu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia terkejut. Meskipun kilat katak tidak terlihat begitu istimewa, itu memberi Wang Lin perasaan yang sama ketika ia menemukan kilat retribusi ilahi untuk pertama kalinya. Kata ini mungkin juga binatang yang sunyi jika mampu bertarung dengan naga merah. Tetapi dia segera menolak gagasan itu ketika dia melihat katak turun dan mendarat di atas batu di dekatnya. Dengan keputusasaan di matanya. Dari kelihatannya sepertinya itu bukan binatang buas. Bagaimanapun, pertempuran antara dua binatang buas tidak akan diputuskan dalam satu serangan. Wang Lin tiba-tiba merasa sangat bersemangat. Dia tidak mau dipusingkan dengan binatang buas. Tetapi jika kata ini adalah makhluk roh berkualitas tinggi, maka itu akan sesuai dengan kebutuhannya.
Pada titik ini, naga merah menderu. Tiba-tiba, 10 bola darah muncul di sekitarnya. Di dalam bola darah adalah jiwa-jiwa binatang roh. Bola darah bergegas menuju Katak. Putusasaan di mata Katak semakin dalam saat Wang Lin memepalkan giginya dan melompat keluar. Saat dia muncul, naga merah menyerbu ke arah Wang Lin dengan ekspresi mengejek. 3 bola darah menuju Wang Lin. Telah melihat roh-roh binatang buas di dalam bola, Wang Lin akhirnya mengerti mengapa dia tidak melihat binatang buas sepanjang waktu ini. Naga ini pasti sudah gila, membunuh semua binatang buas roh di sini, dan memurnikan jiwa mereka menjadi bola darah ini. Ekspresi Wang Lin tetap sama di wajah bola darah saat dia melambaikan tangannya. Tiba-tiba ada kilatan cahaya dan lingkaran perunggu muncul. Lingkaran perunggu ini seukuran gelang. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, mereka akan melihat wajah-wajah ratusan binatang buas yang tampak hidup. Saat lingkaran perunggu ini muncul, semua jiwa bintang menjadi takut dan menghindari lingkaran itu. Dengan cepat tiba di atas Katak, menjadi besar dan akan turun. Wang Lin berteriak, "Jika kamu tidak ingin mati, jangan berjuang." Dia kemudian bahkan tidak melihat lingkaran perunggu ketika tubuhnya menghilang di dalam terowongan ini. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Naga itu tidak akan pernah berpikir bahwa Wang Lin akan memiliki kemampuan untuk meninggalkan tempat ini kapan saja. Setelah menyadari bahwa kehadiran Wang Lin telah pergi, naga itu mengaum dan cincin darah membesar. Segala sesuatu yang disentuh oleh cincin ini berubah menjadi debu. Kodok itu akan menghindari lingkaran perunggu. Tetapi setelah mendengar kata-kata Wang Lin, matanya menyala. Alih-alih menghindari, ia melompat ke lingkaran perunggu dan membiarkannya mengunci lehernya. Tepat saat cincin merah mendekat, Katak menghilang. Raungan marah naga bergema di sepanjang terowongan. Wang Lin muncul di pintu masuk. Tepat saat dia muncul, wajahnya segera menjadi pucat. Dan dia dengan cepat mengeluarkan beberapa botol pil sebelum duduk untuk berkultivasi. Di sebelahnya duduk Katak hijau besar. Kodok itu melihat ke sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Di lehernya ada kerah perunggu. Binatang nyamuk memperhatikan kehadiran Wang Lin dan segera datang. Namun, ia juga memperhatikan Katak dan menggeram. Kodok itu memutar matanya dan menjentikan lidahnya. Lidah terbang keluar seperti kilat ke arah nyamuk yang mengelak dan segera menerjang kodok dengan belalainya yang tajam. Kodok itu menunjukkan ekspresi jijik sebelum perutnya tiba-tiba membengkak dan bola petir melesat ke arah nyamuk. Nyamuk mengeluarkan suara gemuruh ketika membuka mulutnya, meludahkan 10 garis emas yang membentuk jaring dan menjebak bola petir. Tepat pada saat ini, Wang Lin membuka matanya, mengerutkan kening dan berteriak, "Cukup!" Kata itu dengan malas menghirup udara dan menelan petir itu lagi. Binatang buas itu memandangi Katak dengan kejam, tetapi tidak berani mendekat. Lagi pula, ada perbedaan total antara nyamuk dan Katak. Wajah Wang Lin sedikit pucat. Ketika jebakan itu sampai di leher Katak, 1 ton energi spiritual tersedot keluar darinya. Ini hampir mengubahnya menjadi mumi sebelum berhasil mengendalikan Katak. Saat dia mengendalikan Katak, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di benaknya. Ini adalah informasi tentang binatang buas yang telah dia jebak. Katak ini adalah Thunder Toad. Dan itu adalah binatang roh guntur berkualitas tinggi. Menurut pengetahuan Wang Lin, harta ini akan mengambil energi spiritual darinya untuk mempertahankan kontrol binatang buas pada periode waktu tertentu. Interval ini ditetapkan, jadi setelah meninggalkan perintah agar kedua binatang buas itu diam, ia duduk dan mulai berkultivasi lagi. 6 hari kemudian, perangkap binatang mulai menyerap lebih banyak energi spiritual. Tapi karena Wang Lin disiapkan saat ini, dia tidak takut. Setelah itu berhenti menyerap, dia menelan pil roh untuk memulihkan energi spiritualnya. Dia kemudian berdiri dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, perangkap binatang menyusut. Katak mengeluarkan raungan yang tidak mau saat menyusut sebelum kembali ke tangan Wang Lin. Semua wajah binatang buas itu sekarang hilang dari gelang. Mereka digantikan dengan wajah Katak. Setelah mengkonfirmasi interval waktu di mana perangkap binatang akan menyedot energi spiritual darinya, Wang Lin bangkit dan bersiap untuk meninggalkan Chaotic Broken Stars. Namun, nyamuk mengeluarkan auman cemas dan menarik perhatian Wang Lin. Dia dengan cepat terbang ke tempat asal garis emas dan berhenti. Untuk beberapa alasan, keretakan seukuran kepalan tangan muncul lagi. Wang Lin melihat, lalu jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya dan memasuki celah. Dalam sekejap dia meraih lusinan garis emas, tetapi tepat ketika dia akan pergi, sesuatu yang ratusan kali lebih tebal daripada garis emas yang memanjang dari objek seperti matahari. Saat garis tebal ini muncul, matahari keemasan menyusut. Kemanapun garis tebal itu pergi, garis emas lainnya menghindarinya. Itu dibebankan langsung pada Wang Lin, dan bahkan sebelum semakin dekat, Wang Lin merasakan kekuatan destruktif datang ke arahnya. Mata Wang Lin menyala, dan dia melihat benda ini. Dia tidak menyerang, tapi dengan cepat menarik kembali jiwa asalnya ke tubuhnya dan melarikan diri ke kejauhan.
Nyamuk itu sepertinya memperhatikan sesuatu ketika menatap garis-garis emas di tangan Wang Lin dan mengikuti di belakang. Wang Lin hanya mundur dari jarak pendek sebelum dia mendengar raungan gemuruh dan pusaran yang tak terhitung jumlahnya muncul di samping celah ukuran kepalan tangan. Berputar menyebar sampai mereka membuat celah lebih besar. Lalu garis besar, emas dibebankan pada Wang Lin. Wang Lin tidak menoleh saat dia dengan cepat melarikan diri. Chaotic Broken Stars tidak sebesar itu. Jadi dia segera melewati batasan yang dia tetapkan. Dia meraih binatang buas, menyimpannya, dan menyerbu ke dalam cincin Chaotic Broken Stars. Saat dia memasuki cincin, garis emas yang sangat besar menabrak batasan yang telah ditetapkan Wang Lin. Namun pembatasan Wang Lin langsung hancur dan tidak bisa menahan garis emas sama sekali. Wang Lin melihat ini dengan akal ilahi. Ini menyebabkan dia mengerutkan kening saat dia terbang keluar dari cincin Chaotic Broken Stars. Garis emas itu nampaknya membuat takut cincin Chaotic Broken Stars. Seolah-olah ada kekuatan yang mencegahnya bergerak lebih jauh. Itu melingkar seperti ular dan menunjuk Wang Lin. Wang Lin berdiri di luar cincin Chaotic Broken Star dan melihat garis emas sebelum pergi. Mereka jelas menyebabkan sesuatu seperti penguasa garis emas muncul untuk menghentikannya. Ini mungkin alasan mengapa lelaki tua dengan naga penyu hanya mengambil 7 dan pergi. Setelah mengelilingi garis-garis emas dengan domain kematiannya, ia mengeluarkan binatang buas dan memberikannya. Nyamuk yang terbaik melahap mereka satu persatu. Binatang buas ini telah diberi makan dengan sangat baik beberapa hari terakhir ini karena garis emas ini sangat bergizi. Berkat garis emas ini, hari di mana ia menjadi binatang roh berkualitas tinggi tidak jauh. Setelah meninggalkan Chaotic Broken Stars, dia merenung sedikit dan kemudian menampar tasnya untuk mengambil sebuah kuali kecil. Kuali ini adalah hal yang diperlukan untuk pergi ke Rain Celestial Realm, Rain Cauldron. Kuali ini tidak terlalu besar. Itu bisa dipegang di satu tangan. Itu juga terlihat sangat biasa tanpa tanda di atasnya. Tetapi jika seseorang melihat dengan indera ilahi mereka akan melihat sepotong aura yang jauh lebih kuat daripada energi spiritual. Aura ini jelas beberapa kali lebih murni daripada energi spiritual. Wang Lin tahu bahwa ini adalah energi spiritual celestial. Namun, aura ini terlalu lemah untuk digunakan untuk budidaya. Itu hanya bisa digunakan sebagai kunci untuk membuka gerbang surgawi. Setelah dia mendapatkan Rain Cauldron ini, Wang Lin telah mempelajarinya berkali-kali. Dia melihatnya sebentar sebelum menyimpannya. Menurut apa yang biasanya terjadi, begitu Rain Cauldron muncul, itu berarti bahwa gerbang surga akan terbuka. Bertahun-tahun telah berlalu sejak mereka muncul, jadi hari itu akan segera tiba. Sayangnya, pria tua yang berantakan itu tidak memberinya waktu yang tepat. Oh tidak akan sesulit ini. Wang Lin menghela nafas dan mengeluarkan sepotong batu giok dari tasnya memegang. Dia memeriksanya sebentar sebelum melompat ke belakang binatang buas dan pergi ke arah Hou Fan. Tujuan selanjutnya adalah pergi ke medan perang asing untuk mengumpulkan cukup banyak jiwa pengembara untuk membuat lebih banyak iblis, dan membuat persiapan terakhir untuk pergi ke alam surgawi. Ada formasi besar di pusat Hou Fan. Ini adalah array transfer arah tunggal yang dibuka setiap 15 tahun untuk para murid yang berada di dalam medan perang asing untuk kembali. Pada hari ini, seseorang muncul di luar formasi ini. Orang ini mengenakan pakaian putih, tampak lembut, dan tampak seperti putra keluarga kaya. Matanya seperti bintang-bintang dan kulitnya seputih mutiara. Dia mempelajari struktur formasi. Orang ini adalah Wang Lin. Masih akan beberapa tahun sebelum formasi ini dibuka, tapi bisa panik ke Chaotic Race. Dia memutuskan untuk menggunakan formasi ini dan statusnya sebagai pemangsa jiwa sebagai panduan untuk mencoba transfer terbalik. Setelah mempelajari array transfer selama beberapa hari, dia merenung sedikit, dan kemudian matanya menyala ketika dia mengubah formasi sedikit dan berjalan ke dalam. Ia menyebar jiwa asalnya karena perlahan bergabung dengan formasi. Simbol pada formasi perlahan menyala dan berkumpul di tubuhnya. Perlahan, Wang Lin menghilang. Saat dia menghilang, formasi hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Berapa tahun berlalu? Pada transfer array di negara budidaya peringkat 3 di selatan, semua kultivator berkumpul di sana, menunggu seorang utusan dari negara budidaya peringkat 4 untuk membuka terowongan ke medan perang asing. Sun Wen adalah seorang kultivator dari negara budidaya peringkat 4, Gongsun. Ia ada di sini untuk menjadi pembawa pesan. Meskipun dia hanya pada tahap akhir Nascent Soul, keluarganya adalah masalah besar di Gongsun, jadi dia dikirim ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Hari ini adalah pertama kalinya dia membuka terowongan ke medan perang asing. Jadi dia agak gugup, tapi dia lebih menikmati penampilan kekaguman dari semua orang.